Jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai pengujian hipotesis sampel 1 dan 2. Sebelum kita masuk ke materinya lebih mendalam, teman-teman tahu nggak sih apa itu hipotesis? Hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani loh teman-teman, dimana hupo yang artinya sementara dan tesis yang artinya pernyataan. Jadi bisa kita bilang hipotesis adalah dugaan sementara tentang sesuatu yang kita pikir benar tapi itu belum terbukti. Nah, nanti dugaan ini harus dibuktikan dengan data penelitian atau pengujian. Atau contoh lebih gampangnya nih, kita sebagai mahasiswa pasti banyak banget tugas kan teman-teman. Nah, kita tuh mencari cara biar fokus mengerjakan tugas itu gimana sih? Nah, kita menduga-duga kalau sambil mendengar, kita mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik itu kita pasti lebih fokus. Nah, itu udah termasuk hipotesis karena itu masih termasuk dugaan. Nah, untuk membuktikannya kita harus mencoba nih belajar dengan mendengarkan musik dan tanpa mendengarkan musik. Dan nanti kita membandingkan keduanya untuk melihat hasilnya. Hipotesis juga memiliki fungsi loh teman-teman, dimana fungsi pertama hipotesis itu untuk membantu peneliti lebih fokus pada satu tujuan, sehingga peneliti itu tidak kemana-mana gitu pembahasannya. Hipotesis juga memberikan pedoman tentang apa yang harus diuji dibandingkan atau dibuktikan dengan data. Hipotesis juga menjadi jembatan teori dengan data nyata yang dikumpulkan di lapangan. Nah, dengan hipotesis, peneliti juga bisa memutuskan apakah dugaan awal terbukti atau tidak berdasarkan data. Oke guys, jadi sekarang kita akan masuk ke materi mengenai pengujian hipotesis sampel 1 dan 2. Ternyata pengujian hipotesis ini sangat penting loh dalam ekonomi dan bisnis. Kenapa begitu? Karena pengujian hipotesis membantu membuktikan apakah suatu dugaan benar-benar terbukti oleh data. Dengan ini, perusahaan bisa mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan asumsinya sendiri. Sehingga strategi yang dipilih lebih tepat dan mengurangi risiko kesalahan. Pengujian hipotesis itu ada dua. Yang pertama itu pengujian satu hipotesis dan satu sampel. Ada juga pengujian dua hipotesis dan dua sampel. Nah, sekarang kita akan membahas satu-satu ya. Mungkin yang akan aku bahas pertama itu pengujian satu hipotesis dan satu sampel. Apa sih pengujian satu hipotesis dan satu sampel itu? Itu adalah proses untuk membuktikan apakah nilai rata-rata suatu kelompok sampel berbeda atau tidak berbeda dari nilai yang sudah diketahui. Nah, pengujian satu hipotesis dan satu sampel ini itu ada konsep dasarnya. Yang pertama itu ada rumusan hipotesis. Rumusan hipotesis itu juga dibagi menjadi dua. Ada H0 atau hipotesis 0 dan ada H1 atau hipotesis alternatif. Apa sih bedanya dari kedua itu? Hipotesis 0 itu adalah tidak ada perbedaan antara nilai sampel dengan nilai standar. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 itu adalah dia itu ada perbedaan atau lebih besar atau juga bisa lebih kecil dari nilai standar. Nah, setelah kita melakukan rumusan hipotesis, selanjutnya itu ada mengumpulkan sampel. Kita mengambil data dari satu kelompok saja, misalnya itu kayak 30 mahasiswa atau satu shift produksi atau juga satu kelompok pelanggan gitu. Setelah kita mengumpulkan sampel, kita menghitung statistik uji. Kita bisa menggunakan uji Z, yaitu jika sampel itu lebih besar
N-nya itu lebih besar dari 30, dan ada juga uji T jika sampelnya itu kecil atau N-nya itu lebih kecil dari 30. Setelah kita menghitung statistik ujinya, kita langsung membandingkan nih dengan nilai tabel. Jika nilai hitung lebih besar dari nilai tabel, berarti H0-nya itu ditolak, berarti tidak ada perbedaan nyatanya. Jika nilai hitungnya lebih kecil dari nilai tabel, H0-nya itu diterima. Jadi tidak ada bukti perbedaan. Setelah melakukan semuanya, kita membuat kesimpulan dari semuanya, itu menentukan apakah dugaan penelitiannya itu terbukti atau tidak. Kita ambil contoh seperti misalnya sebuah kafe mengklaim bahwa waktu pembuatan kopi itu rata-ratanya 3 menit. Nah, untuk membuktikan itu, manajer mengambil sampel waktu pembuatan 20 gelas kopi dan menguji apakah benar rata-ratanya waktunya itu sesuai dengan klaim yang tadi. Jadi intinya, pengujian satu hipotesis dan satu sampel ini digunakan ketika kita itu ingin mengetahui rata-rata suatu kelompok itu sesuai atau berbeda dari acuan nilai tertentunya. Nah, metode ini juga biasanya digunakan itu kayak di sekolah mungkin ya, bisnis, kesehatan, atau juga mungkin pabrik, kayak untuk mengecek gitu apakah kondisi nyata benar-benar sesuai standar. Yang kedua, kita akan membahas pengujian 2 hipotesis dan 2 sampel. Apa sih pengujian 2 hipotesis dan 2 sampel itu? Apakah sama dengan yang satu hipotesis dan satu sampel? Pengujian 2 hipotesis dan 2 sampel itu berbeda dengan yang satu hipotesis dan satu sampel. Kenapa begitu? Karena di pengujian 2 hipotesis dan 2 sampel ini, dia itu berfokus pada ingin kayak membandingkan 2 kelompok. Sedangkan yang satu tadi kan ingin membuktikan gitu. Apa sih pengujian 2 hipotesis dan 2 sampel ini? Ini merupakan proses statistik untuk membandingkan 2 kelompok data agar kita tahu apakah perbedaannya benar-benar signifikan atau hanya terjadi karena kebetulan. Nah, dalam ekonomi dan bisnis, pengujian ini penting karena perusahaan sering perlu membandingkan 2 kondisi. Contohnya contoh di dunia perkuliahan aja ya, misalnya kayak waktu belajar offline dan online. Apakah ada perbedaan tingkat pemahaman antara mahasiswa yang belajar online dan offline gitu. Terus konsep dasar dari pengujian 2 hipotesis dan 2 sampel ini tuh sama kayak yang satu hipotesis dan satu sampel juga. Yang pertama tuh ada rumusan. Yang pertama ada hipotesis 0 atau HO, itu tidak ada perbedaan antara 2 kelompok. Contohnya itu ada kayak rata-rata penjualan sebelum promo dan sesudah promo. Sedangkan yang hipotesis alternatif atau H1 ini itu ada perbedaan antara kedua kelompok itu. Contohnya itu seperti kayak rata-rata penjualan sesudah promo itu lebih tinggi mungkin ya. Setelah rumusan, kita mengambil 2 sampel. Kita mengambil data dari 2 kelompok berbeda, misalnya kelompok sebelum promo dan sesudah promo. Setelah kita mengambil 2 sampel, kita lanjut menghitung statistik ujinya. Sama seperti tadi, kita menggunakan uji Z dan uji T. Kalau di 2 sampel ini, uji T itu di 2 sampel itu dia paling umum, sedangkan yang uji Z 2 sampel ini jika jumlah datanya itu lebih besar. Setelah kita melakukan semuanya, kita membuat kesimpulan kayak jika hasil uji menunjukkan perbedaan signifikan, H0-nya itu ditolak, berarti strateginya itu berdampak nyata. Contohnya mungkin ada di penerapan dalam kasus bisnis ya, kayak kasus evaluasi efektivitas promo penjualan. Kayak sebuah toko ingin mengetahui apakah promosi diskon benar-benar meningkatkan penjualan. Terus
mungkin mereka kayak mengumpulkan data gitu, penjualan sebelum promo dan penjualan sesudah promo. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah perbedaan angka penjualan terjadi karena promo atau hanya kebetulan. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat ya gambar ini. Ini adalah diagram penjualan sebelum dan sesudah promo. Pada grafik ini menunjukkan bahwa angka sesudah promo itu lebih tinggi. Ini kan kalau yang sebelum promo itu penjualannya itu hanya 120 ya teman-teman. Sedangkan sesudah promo itu penjualannya itu menjadi 145 penjualan. Nah, setelah teman-teman melihat itu, teman-teman bisa ngeliat kan perbedaannya itu terlihat jelas secara visual. Langkah selanjutnya, teman-teman tuh bisa menghitung uji statistiknya. Kita menggunakan mungkin uji tes 2 sampel untuk memastikan apakah perbedaan itu signifikan secara statistik. Jadi, kesimpulan dari semua yang udah aku sampaikan tadi, hipotesis itu dugaan sementara yang harus dibuktikan dengan data. Nah, dalam penelitian, hipotesis itu membantu memberikan arah dan menjadi dasar untuk kita mengetahui apakah ada pengaruh, perbedaan, atau hubungan antar variabel. Pengujian hipotesis baik yang satu sampel maupun yang 2 sampel itu digunakan untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut secara statistik. Melalui pengujian yang objektif, peneliti maupun pelaku bisnis dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan bukti, bukan dengan asumsinya sendiri. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Terima kasih. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!